Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih kembali oleh DPRD. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Warga Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya satu keluarga mengalami keracunan. Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi terkait banjir dan juga tanah longsor yang menerjang wilayah Palopo di Sulawesi Selatan. Pemirsa, ini adalah detik-detik terjadinya tanah longsor yang terjadi di kawasan Kecamatan Mungkajang di Kota Palopo, dan ini terekam oleh kamera warga. Akses antar kecamatan itu putus akibat tertimbun material longsor. Sementara itu, di jantung kota Palopo, banjir menerjang permukiman warga. Derasnya air banjir membuat 3 kecamatan terendam banjir. Selain merendam rumah, banjir juga merendam sejumlah akses jalan di pusat kota. Saat ini, warga dan BPBD setempat berupaya membersihkan sampah yang tersangkut di jembatan untuk mencegah jembatan hancur dan mencegah arus terhambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Sabtu yang indah, cerah dan luar biasa ini. Kita kembali menyapa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada saya Alfa Tauhid dan juga Andi Kumala. Nah, Sabtu Minggu biasanya ibu-ibu ini pergi ke pasar. Tapi jangan kaget kalau harga di pasar ini mengalami kenaikan. Wow, kaget gitu ya? Oh. Iya, karena banyak banget yang naik. Harga-harga ini sudah semakin mahal. Mudah-mudahan bisa segera turun, tapi kayaknya agak susah. Apalagi ini mau Natal dan Tahun Baru. Ini orang butuh banyak belanja nih buat persiapan merayakan liburan Natal dan Tahun Baru. Harusnya harga Jalan ke apotik, perginya bersama adik. Cakep. Harga-harga pada naik, mudah-mudahan gaji juga naik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Harapan boleh dong. Diaminkan semua oleh pemirsa. Iya. Tidak hanya harga-harga barang yang mahal, katanya pilkada juga mahal. Nah, ini kemudian muncullah wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa karena biaya pilkada mahal, coba sebaiknya nanti dikaji kembali nih sistem perpolitikan untuk pemilihan kepala daerah, diubahlah, jangan pemilihan langsung lagi, tapi kemudian dikembalikan ke DPRD untuk memilihnya secara langsung, secara musyawarah di DPRD. Nah, biaya pilkada mahal, tapi jangan-jangan semangat demokrasi kita yang turun. Wah, iya, tapi kan harus dievaluasi dulu, dilihat dulu, kayak gitu. Apakah ini satu-satunya cara? Harus diubah sistemnya nih supaya bagus sistem demokrasinya, sistem pemilihannya. Jangan-jangan rakyat yang tadinya dikasih hak untuk memilih protes nih kalau dikembalikan ke DPRD. Ini udah suara mak-mak udah ya. Hati-hati ya. Nanti saya pengen coba tanya juga sih pendapat masyarakat. Nanti belum ada yang lewat nih kayak pagi-pagi. Kita akan coba, nanti kita akan bahas ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kita akan sampaikan dulu informasi-informasi pilihan. Berikut ini pemirsa, ada pasang air laut atau banjirop yang kembali merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, banjir yang terjadi akibat pasang air laut ini membuat ratusan rumah warga di Muara Angke terendam. Banjirop juga merendam ruas jalan utama sehingga tidak dapat dilalui oleh sepeda motor. Petugas gabungan yang berada di lokasi bersiaga dan mendatangi lokasi banjir karena ini bersiaga untuk adanya banjir susulan jangan sampai terjadi lagi, dan menyiapkan sejumlah pihak untuk menyiapkan perahu karet dan mengevakuasi warga. Banjirnya udah tinggi banget loh ini, udah pinggang, sampai pinggang orang dewasa. Sekitar hampir setengah meter lebih ini ya. Tuh. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang buruh galian tewas tertimbun longsoran tebing setinggi 30 meter
di Karangasem, Bali. Selain melukai 3 buruh galian lainnya, longsor ini juga menghempaskan sebuah mobil truk. Harus hati-hati, ini di akhir tahun banyak sekali bencana hidrometeorologi termasuk bencana longsor seperti ini pemirsa. Ini adalah video amatir sesaat setelah tebing tingginya 30 meter di lokasi galian C di Kabupaten Karangasem, Bali ini longsor menimbun, ada seorang penggali di sana. Evakuasi korban namanya Ikadek Ambara ini dilakukan oleh warga. Akhirnya dilakukannya menggunakan eskavator, yang ditemukan juga korban akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. Sementara ada 3 rekan lainnya di situ, di lokasi yang sama mengalami luka-luka. Polisi akhirnya juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, sementara lokasi kejadian ini harus ditutup sementara juga selama penyelidikan polisi berlangsung. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ada korban kasus dugaan kekerasan seksual dengan tersangka penyandang disabilitas Iwas alias Agus yang ternyata terus bertambah, pemirsa. Ya, ini adalah satu korban yang kembali mendatangi kantor Subdirektorat Remaja Anak dan Wanita atau Renakta Polda Nusa Tenggara Barat untuk melapor. Korban awalnya datang sendiri, lalu tak berselang lama sejumlah pihak dari Koalisi Anti Kekerasan Seksual turut hadir untuk mendampingi korban selama pemeriksaan polisi. Saat ini total korban kasus dugaan kekerasan seksual oleh Agus atau tersangka Agus ini bertambah sudah 16 orang. Sementara itu penyidik tengah melengkapi berkas laporan korban yang berstatus mahasiswi dan 4 korban tambahan yang sudah resmi melapor ke polisi. Saat ini pemirsa, berkas perkara diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Makin hari makin bertambah ternyata korbannya. Luar biasa juga, sampai ada 16 orang. Semoga bisa diusut secara tuntas ya. Kita beralih lagi pemirsa, kini kita beralih ke perkembangan kasus seorang remaja di bawah umur yang menikam keluarganya sendiri. Anda mungkin masih ingat mengenai kasus ini. Nah, polisi hingga saat ini juga terus memproses kasus hukum ini pemirsa, dan polisi juga terus menggali keterangan dari ibu MAS. Nah, sang ibu saat ini juga masih dalam kondisi pemulihan kejiwaan dan juga pemulihan kondisi mental ya, karena melihat kasus seperti ini kan luar biasa mengerikannya lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, sang ibu ini belum dipertemukan lagi dengan anaknya yang sudah menikamnya. Namun dari pengakuan sang ibu ini, Alfat, pada polisi ia sudah memaafkan anaknya tersebut. Memang hati seorang ini ibu ya. Seorang ibu. Sebelumnya MAS terus menanyakan kondisi sang ibu, satu-satunya keluarga kandungnya yang masih hidup akibat tragedi pada Sabtu dini hari pada 30 November lalu ini. MAS menikam ayahnya hingga tewas, begitupun terhadap sang nenek. Hanya sang ibu yang selamat meski luka parah raga dan jiwanya. MAS juga meminta disampaikan bahwa ia meminta maaf pada sang ibu yang dia telah menikam keluarganya. Jadi dia meminta untuk disampaikan kepada ibunya agar dia dimaafkan. Tapi ternyata ibunya memang sudah memaafkan. Memang sebagai seorang ibu seperti itu, begitu ya, dipertemukan lagi. Mudah-mudahan tadi ada momen untuk dipertemukan. Kita nanti lihat perkembangannya seperti apa. Ya, itu tadi pemirsa bagaimana kasus seputar kriminalitas. Nah, kalau kita lihat juga ada informasi seputar kebakaran ini yang menghanguskan ada 10 rumah warga. Dan ini kejadian lagi di Jakarta, tepatnya di kawasan Johar Baru di Jakarta Pusat, dan terjadinya dini hari tadi. Ya, api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Raya Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga panik saat api mulai muncul dari lantai 2, salah satu rumah yang terbakar. Sempat terdengar ledakan saat api kian membesar. Diduga api muncul akibat korsleting panel listrik. 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 10 rumah warga. Entah kenapa ya, sering sekali kejadian kebakaran di Jakarta akhir-akhir ini. Terakhir kita lihat di Kemayoran, permukiman warga luar biasa terbakarnya, dan ini terjadi lagi di kawasan ini. Dan rata-rata tuh penyebabnya kalau kebakaran pemukiman itu korsleting listrik atau ledakan gas. Biasanya ada yang lupa. Yang kemarin tuh di pengepul katanya, ditinggal tidur lupa, jadi kebakaran. Oke. Kita masih terkait dengan informasi kebakaran. 6 unit rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di Kota Medan ludes terbakar. 10 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Iya, kalau kita lihat ini kebakaran terjadi lagi-lagi terjadinya di permukiman padat penduduk pemirsa, dan ini adanya di Jalan Starban, Kecamatan Medan Polonia di Kota Medan dini hari tadi juga. Ada 6 rumah semi permanen yang
ludes terbakar. Nah, akses jalan yang sempit di permukiman padat penduduk ini sempat menyulitkan tim pemadam untuk bisa sampai ke lokasi, untuk bisa menjangkau ke lokasi. Polisi juga terus masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Iya, hati-hati pemirsa, karena kebakaran juga menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Tidak hanya di permukaan padat penduduk, ada pabrik juga yang kemudian rentan dengan kebakaran. Ini ada pabrik pupuk NPK Petrokimia di Gresik, Jawa Timur yang pada Jumat siang juga terbakar. Ya, kalau kita lihat kobaran api dan kepulan asap muncul dari area pabrik NPK PT Petrokimia Gresik yang terbakar di Kelurahan Telogo, Pojok Gresik, Jawa Timur. Kebakaran sempat membuat warga sekitar pabrik panik. Namun beruntung api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran pabrik dalam waktu relatif singkat. Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Adityo Wibowo menyatakan kebakaran terjadi di bagian pabrik NPK. Namun manajemen perusahaan belum menjelaskan penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian kebakaran. Kebakaran ini juga tidak mempengaruhi operasional perusahaan. Untungnya tidak ada korban ya, Betul. karena biasanya pabrik itu ramai dengan pekerja atau karyawannya. Iya, itu tadi sejumlah informasi pilihan pemirsa. Kita nanti akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya yang juga menarik tentunya. Ini ada informasi seputar sejumlah Menteri Bidang Hukum dan HAM yang mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin. Apa yang dibicarakan? Kita akan bahas. Usai jeda, tetap di sini. Ya, apa kabar? Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, seperti janji kita tadi masih banyak informasi pilihan untuk Anda, di mana sejumlah Menteri Bidang Hukum dan HAM mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin. Ngomongin apa ya kira-kira ya? Nah, Pak Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan datang ke Istana memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto. Selain Yusril, ada juga Menteri Hukum Supratman Andi Atas dan juga Menteri HAM Natalius Pigai datang juga. Nah, kedatangan dari para menteri ini kabarnya untuk membahas sejumlah permasalahan di bidang hukum tentunya. Nah, salah satunya ini membahas mengenai penanganan warga binaan dari negara tetangga yang telah dijatuhkan hukuman di Indonesia. Mau dibahas di sini. Ya, sementara itu informasi lainnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ini meminta adanya penjadwalan ulang pemeriksaan KPK sebagai saksi dari kasus Harun Masiku. Ya, mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardika menyatakan Yasona berhalangan hadir karena telah memiliki agenda lain. Pemanggilan terhadap Yasona untuk mendalami perkara dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode tahun 2017-2022 terkait penetapan pergantian antar waktu anggota DPR RI yang menjerat mantan kader PDIP Harun Masiku yang masih menjadi misteri. Di mana dia? Masih buron, masih belum ketemu. Kalau ada yang lihat, boleh kasih info ya. Iya. Kita ke informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin apel Basnas RI tanggap bencana di lapangan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan Basnas se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menghadapi potensi bencana, terutama saat ini yang telah masuk puncak musim hujan. Gibran mengingatkan bahwa Indonesia berada di Ring of Fire, di mana terdapat banyak gunung api aktif. Sehingga semua potensi relawan termasuk dari Basnas Republik Indonesia harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Selain menghadiri apel Basnas, Gibran juga melakukan sejumlah kegiatan lain selama di Semarang.
Informasi pilihan berikutnya untuk Anda pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji resmi membuka BPKH Haji Expo 2024. BPKH Haji Expo bertujuan untuk mengajak masyarakat dapat merencanakan haji sejak dini. Ya, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH ini resmi membuka BPKH Haji Expo 2024 yang berlangsung selama 3 hari. Mulai dari 13 sampai 15 Desember 2024 di Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. BPKH Haji Expo 2024 ini menjadi momentum lah untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang perencanaan haji sejak dini dan juga untuk memperkuat layanan yang diberikan oleh BPKH serta mitra perhajian. Dengan mengusung tema perencanaan keuangan haji sejak dini untuk masa depan yang lebih baik, BPKH Haji Expo 2024 ini memberikan ada kemudahan akses, kemudahan informasi, dan juga ada pelayanan haji, serta bisa menjadi ajang promosi bagi seluruh mitra yang telah berkolaborasi dengan BPKH. Komplit ya. Jadi yang mau haji disiapin dari jauh-jauh hari Ya, gitu di situ. jangan kayak kita, belum siap. Belum nih ya. Mudah-mudahan dikasih rezekinya ya. Amin. PR yang ingin kami ajak diselesaikan bareng-bareng termasuk dengan BPKH itu masalah antrian. Jadi kita tidak sekedar menambah jumlah jamaahnya, tapi juga kemudian bagaimana memotong antrian yang panjang itu. Itulah tadi kenapa saya sebutkan BPKH dan semua stakeholder agaknya harus terlibat dalam upaya ini. Karena harapan jamaah itu adalah mereka bisa segera naik haji. Ya pemirsa, bersama Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung, Kadin Jawa Barat dan Kadin Indonesia, dibawa kepemimpinan dari Anindya Novian Bakri siap berkolaborasi mensukseskan program pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, salah satunya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan juga pengurangan angka kemiskinan. Ini penting sekali. Nah, dalam kegiatan tersebut, turut hadir ada 24 Ketua Kadin Provinsi dan 27 Ketua Kadin Kota Kabupaten Jawa Barat bersama dengan pengurus Kadin Indonesia. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan visi, misi, serta mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi dan juga pengentasan kemiskinan. Kadin Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah daerah, membangun Jawa Barat dan juga daerah-daerah lainnya. Nah, Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, mengucapkan terima kasih kepada Kadin dan juga menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan Kadin dalam membangun Jawa Barat, termasuk membuka peluang-peluang investasi dengan para pengusaha yang ada di Jawa Barat tentunya, demi terwujudnya lapangan pekerjaan. Nah, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengungkapkan bahwa Jawa Barat ini merupakan tulang punggung nasional dengan wilayah yang sangat luas serta jumlah penduduk yang besar. Tentu saja peran Kadin juga tidak hanya soal pengentasan kemiskinan semata dan juga soal ketahanan pangan, tapi juga akan ikut berperan dalam pembangunan puskesmas hingga sekolah-sekolah. Di dalam jalan ekonomi, bagaimana program-program Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa terlaksana dan Jawa Barat bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk berkontribusi dan juga memberikan masukan-masukan dan berpartisipasi tentunya. Program-program seperti lumbung pangan untuk swasembada pangan, Jawa Barat bisa sekali berpartisipasi. Rumah murah juga upaya untuk pembuatan puskesmas atau klinik maupun sekolah diperbaiki, tentunya Jawa Barat mempunyai banyak peluang-peluang untuk melakukannya. Ya pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan kabar warga Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya satu keluarga yang keracunan. Nah, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan membahasnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini informasinya mungkin Anda sempat lihat di media sosial. Ramai sekali di medsos. Ini soal terduga pelaku pemukul dokter muda atau dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Dan ini telah menyerahkan diri ke polisi. Pelaku pemukulan Lutfi, Ketua Koas Mahasiswa Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, merupakan supir keluarga peserta koas yang kesal terhadap korban. Pemukulan terjadi di salah satu kafe di Jalan Demang, Kota Palembang, selepas jam piket di Rumah Sakit Siti Fatimah, Kota Palembang.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku mendatangi Polda Sumsel didampingi seorang pengacara. Menurut Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, terlapor kini sudah di Polda Sumsel untuk dimintai keterangan. Terhadap korban sendiri sudah dilakukan pemeriksaan BAP di rumah sakit karena memang kondisinya sakit ya, kemudian juga dengan saksi. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya. Kita ke kabar lain, pemirsa. Warga Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digegerkan dengan ditemukannya satu keluarga mengalami keracunan. Ya, ada satu keluarga pemirsa yang terdiri dari 3 orang dilarikan ke rumah sakit, sementara anak bungsunya ini yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia. Korban namanya Danang, usianya 31 tahun, ada juga Winantun 29 tahun dan juga MDN 8 tahun. Mereka ditemukan dalam kondisi hidup, tapi tidak sadarkan diri pada saat itu. Korban selamat dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan. Nah, Kepala Desa Manggis mengatakan, setelah mendapatkan laporan ini, ia mendatangi rumah korban dan sudah melihat ada 3 orang korban kondisinya lemas. Diduga mereka keracunan setelah mengkonsumsi makanan. Saat ini pihak kepolisian dari Polres Kediri juga tengah melakukan penyelidikan mengenai kasus keracunan ini dan juga mengamankan ada sejumlah barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara lokasi kejadian juga masih dipasangi garis polisi. Ya, mereka ditemukan dalam kondisi sudah keracunan. Nah, ini yang masih dicari nih oleh pihak kepolisian. Mereka keracunan apakah karena tidak disengaja atau memang ada orang yang memberikan racun atau seperti apa? Makanan ini apa karena kemudian? Satu rumah ya, satu keluarga. Dan pada waktu itu, pada saat warga menemukan ini, rumahnya dalam keadaan terkunci dan semua korban ini berada di dalam rumah. Berarti ini makannya mungkin di dalam rumah ataukah di luar rumah sebelum mereka pulang ke rumah? Ini yang masih dicari tahu informasinya. Dan kalau memang ada orang yang diduga misalnya meracuni mereka, tega-teganya sampai ada anak kecil sampai yang kemudian menjadi korban. Berusia 2 tahun ini meninggal dunia. Kalau memang keracunan biasanya kan, kalau keracunan makanan normal biasanya ya hanya ada sakit perut misalnya begitu ya. Tapi ini sampai muntah-muntah, sakit perut dan sebagainya. Tapi ini sampai meninggal dunia artinya mungkin ada kondisi racun yang tidak biasa di situ. Dan kalau kita lihat juga rumahnya terpisah dengan rumah-rumah lain begitu. Iya, berarti ini agak susah untuk terdeteksi tadinya karena memang jauh, tidak ada tetangga dekat gitu. Kita pengen coba untuk mencari tahu ya bagaimana kemudian penyelidikannya sejauh ini, apa yang sedang didalami oleh pihak kepolisian, kabarnya sudah memeriksa sejumlah saksi, siapa saja kemudian yang dimintai keterangan ya, karena kalau kita tahu ini rumahnya juga berjauhan dengan tetangga lainnya. Semoga saja bisa ada titik terang, titik temu, polisi bisa menemukan di mana letak dimulainya terjadi keracunan ini, apakah memang ada yang meracuni. Nah, kita akan coba mencari tahu hal tersebut. Ya, kita akan coba bertanya dengan narasumber kami, pemirsa. Ada Pak Tukiran, Kepala Desa Manggis, yang kemudian menjadi lokasi tempat ditemukannya sekeluarga keracunan begitu, satu orang meninggal dunia. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Tukiran. Selamat pagi Pak Tukiran. Selamat pagi. Baik Pak Tukiran, kami ingin tahu mengenai kronologi kejadiannya Pak. Kabarnya Bapak dan juga tim begitu baru mengetahui kabarnya dan datang ke lokasi. Ada 3 orang sudah tidak sadarkan diri, keracunan. Ini seperti apa Pak? Laporan diterima kayak apa di awal tuh Pak? Jadi gini Pak ya, awal kami tahu itu ada laporan dari warga di kantor desa sekitar kurang lebih jam 10 pagi.
Ini beserta perangkat yang lain meluncur. Tapi ternyata di sana sudah penuh orang dan kami melihat ada 3 keluarga, ada 3 orang itu sudah kondisi lemas di tempat tidur karena tempat tidurnya di lantai gitu. Dan setelah itu kami langsung melapor ke pihak polsek. Setelah itu kami melakukan korban yang 2 orang itu ke rumah sakit menggunakan mobil jaga desa. Terus yang 1 orang sudah, 1 anak sudah meninggal, kurang lebih umurnya sekitar 2 tahun. Dan dalam satu keluarga itu ada 4 orang, 4 orang keluarga, ayah, ibu, anak yang besar itu umurnya kurang lebih 8 tahun, terus yang kedua sekitar 2 tahun yang meninggal itu. Setelah itu Baik, Pak kami Tukiran, menanyai kepada ditemukan apakah betul itu rumahnya terkunci, Pak? Waktu warga lapor ke balai desa itu kondisi rumah masih terkunci. Kami sampai di sana, saya tanyakan kepada anaknya yang sehat itu, dia paginya menelpon keluarganya yang ada di Mojo. Dan keluarga yang ada di Mojo meluncur ke sini, yang membuka pintu rumahnya keluarganya yang dari Mojo itu. Informasinya adiknya dari bapaknya itu. Oke, waktu ditemukan Pak di lokasi kejadian, ada apa? Makanan apa yang tercecer misalnya? Apa dugaannya mereka keracunan apa, Pak? Kemarin waktu kita cek lokasi dengan Polres, dari tim Inafis dari Polres, itu makanan yang tersisa makanan hajatan itu, Pak. Makanan hajatan. Dari hajatan. Makanan hajatan. Cuma dicek juga tidak ada masalah apa-apa karena lingkungan di situ kan sudah mendapat semua. Oke. Berarti warga di sekitar juga datang ke hajatan yang sama tapi tidak ada kejadian serupa ya, Pak ya? Nggak ada, cuma 1 keluarga itu. Dugaan lain tidak ada, Pak. Artinya kita kan mengkhawatirkan ada pihak luar begitu yang memberikan makanan atau apapun kemudian membuat mereka keracunan. Apa memang ini karena mereka makanan yang mereka bawa sendiri begitu? Kalau dari makanan dari pihak luar nggak ada. Cuma itu terus mungkin kemarin yang bapaknya dan ibunya itu sudah sadar sebentar. Setelah ditanya-tanya pingsan lagi kemarin. Jadi sehingga kami pihak kepolisian pun belum bisa memberi informasi gejalanya apa, permasalahannya apa, juga belum mendapatkan informasi sama sekali. Baik, Pak Tukiran, terima kasih atas informasinya dan waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan kepolisian segera bisa menemukan apa penyebab dari kematian dari balita ini dan juga keracunan makanan satu keluarga tersebut. Oke. Kita jeda dulu pemirsa, nanti sesaat lagi kita akan hadir dengan perbincangan tema kita pada pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto yang melemparkan wacana bahwa kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilihnya bukan langsung lagi oleh warga tapi dipilih oleh DPRD. Nah, hal tersebut diungkapkan atau diutarakan Prabowo karena biaya pilkada di Indonesia yang terbilang mahal. Biar hemat. Dan biar hemat. Jadi kemana-mana, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Ia menilai sebagaimana diterapkan di negara lain, sistem itu lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut jika pilkada dilakukan oleh DPRD, negara dapat menghemat triliunan rupiah karena sistem pemilihan secara langsung menelan biaya yang sangat mahal. Padahal anggaran pilkada tersebut bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak?
uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Usulan agar formulasi pilkada memang baru muncul dari Partai Golkar. Namun bukan tidak mungkin sejumlah partai politik lainnya akan mengajukan hal serupa. Lantas akankah wacana ini dapat direalisasikan pada pilkada mendatang? Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu PDI Perjuangan menolak tegas usulan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dipilih langsung oleh DPRD, tidak lagi oleh rakyat. Nah, menurut PDIP, pelaksanaan pilkada secara langsung ini merupakan sudah menjadi kedaulatan rakyat yang memang harus dilaksanakan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Dedi Sitorus menyampaikan penolakan tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Dedi, pilkada merupakan hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan kepala daerah yang diharapkan. Dedi juga meminta pemerintah untuk tidak menyalahkan biaya mahal dalam pilkada karena banyak oknum politik yang memilih jalan pintas untuk menghamburkan uang demi mendapatkan suara. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Apakah kemudian usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini merupakan satu hal yang bisa dilakukan? Jika memang dilakukan, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya bagi demokrasi kita? Kita akan bahas itu pada pagi hari ini. Sudah ada narasumber yang sudah hadir, baik studio langsung maupun melalui sambungan Zoom. Ada Bang Margarito Kamis, selaku pakar hukum tata negara, sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bang Margarito. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Hari ini gayanya mantap sekali ya weekendnya. Sepatunya kuning loh, bisa dilihat ya, Bang? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom. Ada Bang Andre Rosiade, politisi Gerindra. Selamat pagi, Bang Andre. Selamat pagi, Bang Andre. Ya, pagi semuanya, Bang Margarito, ada Titi juga ya. Iya, pagi. Iya, dan juga ada Mbak Titi Anggraini selaku anggota Dewan Pembina dari Perludem. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Alfat, Mbak Mala, Bang Andre, dan juga Bang Margarito. Ya, saya ingin ke Bang Andre dulu. Bang Andre, kalau kita lihat usulan dari Presiden Prabowo Subianto ini katanya untuk menghemat anggaran negara agar tidak keluar puluhan triliun. Tadi kalau kita lihat grafisnya ada sampai 30-an triliun lebih untuk penyelenggaraan pilkada serentak. Tapi sebenarnya ini untuk menghemat anggaran negara atau menghemat anggaran dari partai politik yang tadi disebut oleh PDIP juga. Ini ada oknum-oknum dari partai politik yang sebenarnya menggunakan politik uang di situ sehingga jadi lebih boros. Ya. Jadi ada beberapa item ya sebenarnya, tapi pernyataan Pak Prabowo inti begini, Pak Alvan. Semangat Presiden Prabowo adalah efisiensi. Beliau ingin sistem partai politik kita lebih efisien agar anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Contoh, program makan bergizi gratis, perbaikan gedung sekolah di seluruh Indonesia, memperbaiki sistem irigasi agar kita bisa swasembada pangan, membangun sekolah, unggul di seluruh kabupaten, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain sebagainya.
Meski demikian ya, Bapak Presiden adalah seorang yang sangat demokratis. Beliau ingin efisiensi ini tetap dalam koridor konstitusi kita UUD 1945. Oleh karenanya beliau menyampaikan gagasan di depan semua ketua umum partai di saat acara HUT Golkar supaya kita semua bisa bermusyawarah secara demokratis. Jadi wacana ini sengaja dilempar supaya nanti tentu kita bisa diskusikan. Ini bicara anggaran, jadi saya pahami apa yang disampaikan Bang Deddy terus, tapi saya ingin sampaikan juga, ini bukan hanya sebatas anggaran yang dikeluarkan oleh kandidat, tapi ada anggaran negara yang begitu besar dikeluarkan. Jadi misal contoh dari data Kementerian Dalam Negeri per 15 Juli 2024 saya baca ini, KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan TNI menganggarkan itu ada 41,276 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dari anggaran tersebut nih, nanti Mbak Titi bisa bahas ini sama Bang Margarito, 30,697 triliun diantaranya direalisasikan sebagai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika disandingkan nih dengan APBN tahun 2025, maka anggaran tersebut merupakan anggaran pilkada itu hampir 50% dari anggaran yang disediakan untuk program makan bergizi gratis. Anggaran pilkada tersebut lebih dari 9 kali anggaran yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Anggaran pilkada itu lebih dari 17 kali anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Anggaran pilkada tersebut 2 kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah. Anggaran pilkada tersebut bisa menambah 15 lokasi pembangunan sekolah unggulan terintegrasi. Anggaran pilkada tersebut menambah luas lahan untuk cetak sawah seluas 300.000 hektar atau menambah intensifikasi 160.000 hektar lahan untuk lumbung pangan nasional, daerah dan desa. Jadi begitu besarnya. Jadi kita bukan bicara hanya konteks uang yang dipakai untuk partai politik atau kandidat, tapi APBN yang habis disebabkan dengan pilkada langsung. Nah, wacana ini sengaja dilontarkan untuk menjadi bahan diskusi kita semua, gitu. Silahkan ya, nanti kita bicara di sini sambil kita memilih opsi yang terbaik bagi bangsa. Akan ada pos-pos lain yang bisa dipenuhi jika anggaran pilkada ini bisa ditekan atau dikurangi. Kita ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, bagaimana dinamika politik jika usulan ini terjadi begitu? Jadi kepala daerah kembali ditentukan oleh anggota DPRD dalam konteks partisipasi masyarakat. Apakah alasan penghematan biaya politik ini bisa menjadi alasan utama untuk mengubah sistem pemilihan kita? Ya, Mbak Mala, pertama bukan berarti evaluasi tidak diperlukan. Jadi gagasan Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi itu penting. Karena memang pilkada kita salah satu asas prinsipnya itu selain luber jurdil, yaitu efektif dan efisien. Memang betul ada banyak pos-pos yang tidak efisien dan tidak efektif. Contoh misalnya kita terlalu sering seremonial begitu ya, lalu fasilitasi yang tidak berhubungan dengan efektivitas kinerja. Di pemilu lalu contohnya nih, misalnya penggunaan private jet untuk kunjungan ke daerah ataupun mobil dinas yang lebih dari satu, itu kan sangat berlebihan. Jadi setuju bahwa memang kita harus mengevaluasi agar lebih efektif dan efisien. Tapi pertanyaannya adalah apakah evaluasi itu serta-merta dengan mengubah desain sistem? Kita sudah pernah membincangkan ini cukup panjang begitu ya di masa Pak SBY. Di tahun 2014 Pak SBY itu pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pemilihan oleh DPRD begitu ya. Nah, tapi kan kemudian ada protes yang sangat besar dari publik. Publik menunjukkan penolakannya karena merasa bahwa masyarakat itu bukan hanya dibutuhkan untuk memilih DPR, DPD, Presiden, tapi juga mereka ingin memilih kepala daerahnya. Dan itu persoalan hak politik. Pak SBY pada waktu itu mendengar suara masyarakat dan akhirnya menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan digunakan sampai hari ini sebagai dasar penyelenggaraan pilkada.
kita melakukan berbagai penataan untuk membuat pilkada makin efisien. Contohnya dengan pilkada serentak, begitu ya. Lebih dari itu, kalau kita evaluasi lagi, ketika misalnya pemilihan oleh DPRD, concern atau persoalan atau kemudian problematikanya sebenarnya hampir mirip. Pada waktu itu tahun 94 misalnya ada pemberitaan tentang jual beli dukungan di DPRD untuk pencalonan kepala daerah. Lalu kemudian beberapa DPRD digeruduk oleh masyarakat karena apa yang menjadi suara dan aspirasi masyarakat itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi keputusan para elit. Jadi ada keterputusan aspirasi politik yang itu menimbulkan ketidakpuasan. Antara lain misalnya soal relasi pusat daerah, karena dinamika politik lokalnya tidak terwadahi. Di masa itu akhirnya ada tuntutan penguatan otonomi masa reformasi, dan salah satu penguatan konsep otonomi itu yaitu dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dulu misalnya di masa pemilihan oleh DPRD ada narasi lah sebagai contoh soal Riau Merdeka dan lain sebagainya. Tapi ketika pilkadanya langsung dikanalisasi dinamika politik lokal, relatif anasir-anasir yang coba membenturkan misalnya relasi pusat daerah itu tidak terlalu muncul. Jadi pilkada itu juga bisa menjadi pendekatan kanalisasi dan juga dinamisasi politik lokal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul ada daerah-daerah yang kita perlu evaluasi nih. Apakah misalnya dia bisa pilkada langsung seperti model yang sekarang. Daerah-daerah seperti Papua, mengingat konflik yang sangat tinggi, Tolikara, Papua, beberapa kabupaten di Papua pegunungan, tetapi itu harus dilakukan betul-betul dengan hati-hati. Bagaimana kita memperlakukan misalnya konsep pilkada asimetris itu dengan variabel dan indikator yang terukur, sehingga tidak ada daerah yang merasa terdiskriminasi hak politik hanya karena tingkat ekonomi atau kemudian tingkat pendidikan. Nah, variabel ini yang perlu didiskusikan, bukan langsung konklusinya adalah pada pilkada tidak langsung. Dan yang terakhir, aspek konstitusionalitas dan ketatanegaraan kita. Semakin ke sini sebenarnya kita itu semakin masuk ke ranah yang lebih tertib. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 yang menyatakan jangan acap kali mengganti pemilihan secara langsung. Dan itu ditegaskan dalam putusan 85 tahun 2022. Mahkamah Konstitusi pendirian hukumnya menyatakan pilkada adalah pemilu. Oleh karena itu, karena pilkada adalah pemilu, asas prinsipnya harus sejalan dengan pasal 22E ayat 1, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pileg dan pilpres. Jadi Mbak Mala dan Mas Alfat, setuju evaluasi, setuju kita perlu pendekatan-pendekatan yang lebih efisien dan efektif, tapi konklusinya tidak serta-merta adalah pemilihan oleh DPRD. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Margarito, tadi sudah disinggung soal ketatanegaraan. Ini sebenarnya memang hasil dari putusan MK juga sebelumnya, dari DPRD kemudian jadi pemilihan langsung, tapi kemudian sekarang ada suara lagi untuk kemudian mengubah lagi ke DPRD. Bagaimana Bang, ini secara ketatanegaraan seperti apa? Ini Mahkamah Konstitusi ini juga tidak usah terlalu didengar juga. Jadi? Mahkamah Konstitusi dulu bilang ini pemilu. Ya. Sekarang ini bukan pemilu lagi, pilkada ini. Karena itu di undang-undang yang sekarang ini, yang kita pakai ini, pilkada ini sekali lagi kalau ada sengketa mestinya itu pakai peradilan khusus. Cuma sampai sekarang ini peradilan khusus itu tidak dibikin-bikin karena barang ini bukan lagi pilkada, gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak usah terlalu didengar juga. Ini gue tergantung angin juga ini orang-orang ini Mahkamah Konstitusi ini nih. Satu ya, biasa aja tuh. Jadi harusnya bagaimana? Mendengarkan siapa nih Bang? Kalau saya kan dari dulu suruh balik ke DPR ini. Karena alasannya apa Bang? Nah itu tadi duit 37, sekian triliun itu. Begitu ya, yang kita beri KPU sejalan sana jalan sini bikin kertas, beli kertas dan segala macam, yang mesti akan semua itu. Itu belum kita hitung yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi memang mesti kembali, harus kembali ini. Bullshit itu kalau bilang dan kita kembali lalu tidak demokratik. Omong kosong besar tuh. Itu tidak mengerti sejarah pemilu-pemilu dan sejarah demokrasi itu sama sekali itu. Omong kosong tuh.
Tapi ini disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi? Nggak ada mundur maju itu. Jangan-jangan kita ini gitu. Kalau gue ini orang kaya nih, kayak di Cina sana orang Cina, negeri Cina itu atau Amerika itu, gue akan kampanye, gue akan provokasi, gue akan propaganda agar Indonesia terus ngaco kayak begini di pemilu-pemilu gini, agar duit yang sudah sedikit yang Pak Prabowo bilang duit yang sudah sedikit itu kita buang-buang gitu, sehingga kita orang di sana berlari terus maju, kita terus mundur. Gitu-gitu loh. Karena duit-duit yang banyak itu kita pakai untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Tapi Bang, kalau kata Mbak, kalau gue orang Cina, supaya lu tuh terbelakang, gue maju sendiri sana tuh. Gitu-gitu. Tapi Bang, kalau kata Mbak Titi tadi, konklusinya tidak udahlah, harus ini barang ini udah di awal ini. Mbak Titi, udahlah, komentarnya silakan. Kalau saya gitu ya, saya hormat saya, tapi udahlah ini barang ini. Oke, itu pendapat dari Pak Margarito. Langsung diubah katanya bisa, Mbak Titi. Ini sebentar saya mau bilang ya. Ini yang kemarin kan tadi kan. Bergantian dulu, Bang. Silakan Mbak Titi. Oke. Ya, banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya soal kita kembali misalnya kepada dinamika di 2014. Bagaimana kemudian masyarakat melakukan penolakan dan juga menentang gagasan kembali ke DPRD. Lalu juga bagaimana dinamika upaya untuk merevisi RUU Pilkada dan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan gerakan massa pada 22 Agustus. Jadi 22 Agustus 2024 ya, yang kemudian membuat paripurna dibatalkan di DPR karena quorumnya tidak penuh dan juga Pak Prabowo tidak mendukung pada waktu itu. Jadi ada dinamika di masyarakat kita yang perlu dipertimbangkan. Masyarakat kita itu cukup sensitif ketika berkaitan dengan pengambilan hak atau pengebirian hak. Ini kan juga hak politik yang diberikan 5 tahun sekali ya. Dan semakin ke sini terlihat memang banyak kelemahan. Saya setuju dengan Bang Margarito. Politik uang yang juga sama di DPRD. Dulu bahkan kita pernah disuguhi misalnya DPRD yang sampai harus dikarantina karena satu kursi itu dihargai pada masa itu ya sampai berapa miliar begitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kuncinya sebenarnya ada di partai politik nih Bang. Jadi kalau kita bicara pembenahan, Bang Andre juga ya, momentum Pak Prabowo yang paling tepat adalah, dan ini juga sesuai dengan asta cita, yaitu mendorong demokratisasi partai politik. Bahkan misalnya di dalam RPJPN kita nih, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, itu ada 2 mandat berkaitan dengan demokrasi substansial. Pertama, bagaimana membangun koherensi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah undang-undang yang terkodifikasi untuk penguatan hak politik rakyat, itu di dalam RPJPN tuh. Dan yang kedua adalah revisi undang-undang partai politik. Jadi dinamika yang bisa menimbulkan kontroversi bagi kepemimpinan Pak Prabowo ini sebenarnya harus dihindari. Karena kenapa? Prioritasnya mestinya adalah bagaimana merealisasikan program pembangunan, justru memperkuat konsolidasi demokrasi, evaluasinya setuju, tapi kemudian daerah-daerah yang sudah menunjukkan kematangan berdemokrasi itu mestinya juga tidak boleh diabaikan. Dan adanya keterputusan antara aspirasi elit dan publik juga harus menjadi pertimbangan. Dan saya ingat betul nih, Gerindra ini tahun 2014 itu adalah pendukung pilkada langsung. Gerindra juga adalah pendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Ketika penyusunan Undang-Undang 7 2017 itu masuk kelompok yang menolak adanya ambang batas pencalonan presiden. Jadi mudah-mudahan konsistensi itu tetap terjaga dan saya yakin pada komitmen demokrasi Pak Prabowo. Ya, baik. Nanti kita minta tanggapannya langsung dari Bang Andre ya, sudah ditembak langsung ya Mbak Titi nih sebagai pendukung pilkada langsung sebenarnya dulu. Kita nanti minta tanggapannya saja deh ya, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan nantinya kepala daerah akan dipilih oleh anggota DPRD. Kita langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, tadi Mbak Titi udah nembak langsung nih. Partai Gerindra katanya dulu yang mendukung dari pemilihan langsung ini. Lalu sekarang kemudian berubah. Apa nih alasan utamanya dan bagaimana Partai Gerindra mengantisipasi kritik bahwa ini bisa membatasi hak suara rakyat? Ya, terimalah Alfred, Mbak Titi ya, Bang Margarito.
Ini kan wacana yang dilontarkan oleh Pak Prabowo agar kita bisa diskusikan lebih lanjut, kita bedah secara detail sehingga nanti kita bisa mendapatkan opsi yang terbaik. Apalagi DPR sekarang lagi reses, nanti 20 Januari kan reses berakhir, masa sidang dimulai, nanti Komisi 2 tentu bisa mengundang Mbak Titi dan seluruh stakeholder untuk mendiskusikan ini ya. Berbagai fraksi, berbagai stakeholder, berbagai pakar nanti akan diundang untuk mendiskusikan. Karena tadi saya membahas anggaran APBN yang habis untuk kepentingan pilkada. Lalu 2014 dan 2024 ini situasinya sekarang berbeda. Yang nggak boleh dirubah ini hanya Al-Quran dan hadis Nabi Sunnah. Tapi Undang-Undang Dasar 1945, apalagi keputusan-keputusan politik lain, boleh dirubah. Ya, jangan sampai kita kacamata kuda berpersepsi yang lalu itu yang terbaik. Tapi kita tidak melihat kondisi masa kini. Bagaimana sekarang tingkat partisipasi pemilih juga sangat kurang. Rata-rata hampir 50% masyarakat hanya hadir datang ke TPS. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di luar biaya APBN yang habis, kita lihat bagaimana banyak sekali pemimpin yang muncul tiba-tiba karena punya uang, tapi tidak punya rekam jejak, kapasitas dan kapabilitas. Itu juga harus dipertimbangkan. Lalu kita lihat bagaimana operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian yang menangkap banyak kepala daerah. Kenapa? Karena mereka ongkos politiknya tinggi, mereka harus membalikan uang sehingga akhirnya terjerat kasus hukum. Itu juga harus dipertimbangkan oleh pengamat-pengamat politik seperti Mbak Titi. Ini lihat kondisi real di masyarakat dan kondisi real yang ada. Itulah. Ini harus kita pertimbangkan, kita lihat secara jernih, secara objektif, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan politik yang terbaik. Bicara nanti apakah anggota DPRD akan bermain dan tanda kutip itu kan bisa kita antisipasi dengan setiap pemilihan DPRD akan melibatkan APH pendampingan, ya bisa saja KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk mengawasi anggota DPRD supaya tidak masuk angin, supaya tidak kena suap. Itu bisa, itu lebih gampang daripada mengawasi politik uang yang terjadi di bawah gitu loh. Nah ini kita jangan menutup mata. Bahkan Pak Mahfud saja sudah merespon dengan mendukung pernyataan Pak Prabowo ini karena dia melihat pilkada semakin jorok dan memuakkan gitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang biasa menjadi referensi dari Mbak Titi Anggreni gitu lah. Jadi sekali lagi mari pidato Pak Prabowo ini menjadi bahan kita Mbak Titi, Pak Margarito untuk bahan diskusi kita. Ya, nanti 20 Januari DPR sudah mulai bersidang. Nanti insya Allah saya berharap Komisi 2 bisa menjadi leading sector untuk mengundang para pakar, kita diskusikan ya apa opsi yang terbaik. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo ini kan trigger ya supaya kita bisa berdiskusi ya secara demokratis. Karena Pak Prabowo ini Mbak Titi, Bang Margarito, Mala dan Alfat, beliau ini seorang demokrat. Beliau percaya jalan demokrasi ini adalah jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Makanya Pak Prabowo itu Mbak Titi mendirikan partai, ikut pilpres berulang kali. Jadi Pak Prabowo itu percaya dengan demokrasi. Beliau mendirikan Partai Gerindra sejak 2008 ya. Ya. Jadi bukan kutu loncat yang pindah-pindah partai untuk kepentingan syahwat pemilu. Jadi gagal di partai A, lalu ingin mencari posisi pindah ke partai B, ya, gitu loh. Itu Pak Prabowo bukan seperti itu. Beliau percaya demokrasi adalah jalan terbaik bangsa. Beliau mendirikan Partai Gerindra sejak 2008, ikut pemilu 2009, 2014, 2019, 2020. 4 kali ikut kontestasi pemilu dengan Partai Gerindra. Bukan menjadi kutu loncat yang pindah-pindah partai sesuai dengan syahwat pemilunya. Baik, oke. Tadi seperti itu. Jadi oleh Bang Andre, Januari yang harus kita diskusi secara berarti terbuka ya, nanti. Bang Andre ya.
Oke, nah Bang Margarito kalau kita lihat nih kan butuh evaluasi, tapi evaluasi sepertinya baru akan didiskusikan bulan Januari. Tapi kemarin pidatonya seolah-olah sudah ada kesimpulan nih dengan adanya masukan dari ketua umum partai sejauh ini. Apa yang mau dievaluasi? Begitu ya. Poinnya ini kan poin pertama begitu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada ini begitu mahal, 37, sekian triliun tadi itu. Anda bayangkan 37, sekian triliun itu berapa banyak itu puskesmas yang kita bikin, berapa banyak petani nelayan yang bisa kita urus kehidupan mereka, berapa banyak dan segala macam yang seperti Prabowo bilang itu. Dan itu sudah berkali-kali saya bilang, bahkan di tempat ini atau di tempatnya Bang Karni itu atau di Pulau Gadung kali, Pilpres pun balik MPR. Cuma jangan kacau kayak begini ini. Karena kita ini ditipu sama bule-bule ini. Kita ditipu sama asing, kita ditipu oleh kekuatan-kekuatan pesaing-pesaing kita di tingkat nasional untuk kita terus gaduh dengan urusan yang gak masuk di akal ini. Yang bisa kita capai dengan cara lain. Uang-uang yang begitu banyak itu kita taruh di sini supaya apa? Kita terabaikan untuk urusan-urusan yang lain. Alutsista kita yang begitu masih keropos. Segala macam kita yang masih keropos. Kita buang uang di sini dengan alasan demokrasi apaan? Demokrasi apaan itu? Ya, Amerika yang sudah start dari 1789 ini sampai sekarang nggak beres juga demokrasi itu. Kalau kita mau ukur demokrasi, Inggris itu kita start dari 1689 sampai sekarang apa? Jadi jangan kita kaget dengan barang ini. Cina itu start baru 1980 sampai sekarang. Deng Xiaoping start dari 1980, Carter memungkinkan itu, dan sekarang ini Amerika kelimpungan kan. Dan kalau Anda baca bukunya Kishore Mahbubani, ya, ASEAN Way, mantan duta besar Singapura untuk PBB itu, dia bilang apa? Orang India yang bule-bule bilang demokrasi terbesar keberapa itu di dunia ini, kita ini ke nomor 4 ini kan? Ya. Untuk satu keputusan, India butuh misalnya 10 hari, Cina tidak 1 hari, dan efisien, efektif. Dan itu sebabnya memungkinkan Cina berlari begitu cepat melampaui Amerika. Oke. Jadi saya bilang, menurut saya kita bisa ditipu ini. Dan waktu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ini, Undang-Undang Dasar kita ini dibuka, diubah dulu tuh. Anda tahu nggak? Agen-agen bule-bule itu tongkrongin perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dulu tuh boleh dicek kok sama anggota-anggota MPR tuh. Itu sebabnya saya bilang kita jangan ketipu dengan demokrasi yang nggak masuk akal ini. Oke, Mbak Titi, boleh langsung tanggapi, jangan sampai ketipu oleh demokrasi yang tidak masuk akal ini. Anda ada sependapat? Ya, kita tidak boleh ketipu dengan semua hal ya. Kita juga tidak boleh ketipu dengan otoritarianisme. Yang pasti adalah ada ongkos politik juga yang harus dibayar ketika masyarakat tidak mendapatkan saluran politiknya dengan baik. Contohnya kenapa kita reformasi 98, karena ada saluran politik juga yang tidak terwadahi. Kalau belajar soal demokrasi, saya kira Barat bukan satu-satunya rujukan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika Korea Selatan yang luar biasa. Bahkan di sana soal pemakzulan, gerakan masyarakat dan kemudian gerakan kelompok sipilnya itu kan gerakan yang damai. Bagaimana misalnya pendukung K-popers begitu ya bisa melakukan aksi politik yang menjaga demokrasi tetap dalam koridor. Persoalan besar kita, Bang Margarito, Bang Andre, itu adalah korupsi. Dan ternyata korupsi itu tidak kenal mekanisme pemilihan. Kemarin diangkat PJ wali kota dari birokrat, tidak pakai pemilihan langsung. Ternyata kena OTT KPK juga, begitu ya. Nah, dalam konteks ini saya kira kita ini perlu melakukan segala sesuatunya itu secara holistik. Saya setuju, kita semua setuju, harus ada evaluasi. Ada banyak biaya-biaya yang bisa dilakukan efisiensi. Misalnya, kemarin tuh biaya pemilu 76 triliun. Itu sebenarnya buat apa saja sih? Yang 37 triliun, itu juga buat apa saja sih? Apakah ada aspek-aspek yang perlu kita evaluasi? Betul ada. Nah, soal misalnya putusan MK. Dalam konteks putusan MK ini, kalau kita lihat ya dinamikanya, penolakan masyarakat terhadap putusan soal Gibran kan juga ada begitu ya. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan kita, ya itu harus kita hormati mau tidak mau. Kritik memang iya harus disampaikan. Tapi menegakkan putusan pengadilan juga diperlukan begitu dalam konteks tertib bernegara. Jadi kalau saya sih lebih mendorong kita konsisten kepada RPJPN kita, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, soal penataan demokrasi substansial. Demokrasi yang memang sesuai dengan karakter keindonesiaan kita. Dan yang paling penting nih Bang Andre,
saat Bang Andre dan kawan-kawan Gerindra sedang dalam kekuasaan, benahi semuanya, penegakan hukum, demokratisasi di internal partai. Kalau mau jadi calon di DPR, DPRD, dan kepala daerah, kalau dia lewat jalur partai politik, ya harus kader partai. Kalau bukan kader partai, ya pilih jalur perseorangan. Kalau mau jadi calon presiden, ya masuk partai, begitu. Jangan pengen jadi calon presiden, tapi tidak mau masuk partai. Jadi momentum untuk menata sistem politik, sistem pemilu, lalu juga laporan dana kampanye itu dibenahi dong. Jangan sampai sekedar basa-basi formalitas. Lalu batasi dana kampanye. Alat peraga jangan dipasang di semua sudut ibu kota, begitu, atau sudut kota. Nah, hal-hal seperti itu momentumnya ada. Karena sekarang Bang Andre yang tahu betul apa masalah pilkada dan pemilu kita sedang menjadi bagian dari ruling party, partai berkuasa, pemerintahan yang berkuasa. Jadi harapannya adalah kita tata tuh kelemahan-kelemahan itu. Kalau tadi tuh Bang, soal misalnya orang yang sekedar populer mengandalkan uang, mereka kan tidak bisa masuk kontestasi politik tanpa partai. Gak ada jaminan juga pemilihan oleh DPRD. Orang yang punya duit dan juga yang populer itu tidak akan maju lewat DPRD. Jadi simptomnya akan tetap sama begitu. Karena hulunya sebenarnya ada di partai politik. Tapi bedanya adalah ketika kita mampu menata demokrasi substansial ini, masyarakat itu dapat saluran politiknya, masyarakat merasa tidak ditinggalkan. Contohnya paling dekat lah Jakarta. Suara partai mayoritas kan Ridwan Siswono gitu ya, RK Siswono. Tapi suara publiknya berbeda. Jadi mari kita evaluasi secara holistik dan tidak langsung sampai pada konklusi tanpa ada kajian yang menyeluruh dan partisipatoris. Oke. Siap. Momentum itu kita akan tunggu. Tadi setidaknya di bulan Januari akan ada diskusi. Semoga ini bisa didengarkan oleh dari DPR dan juga nanti ujungnya ke Pak Prabowo Subianto untuk harus memutuskan. ada evaluasi ya. Betul sekali. Tapi kita Evaluasi cari dulu yang penting. Yang paling baik. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Margito. Terima Terima kasih Mbak Titin. Terima kasih Bang Andre Rosiade. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan bahasan menarik lainnya, diantaranya adalah harga-harga yang mulai naik di pasaran. Saat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Itu juga. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Lebak, Banten mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan kabarnya karena dampak cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah di beberapa pekan terakhir ini. Kenaikan sejumlah bahan pokok salah satunya terjadi di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kenaikan terjadi hampir semua bahan pokok dan sayur yang melonjak. Berkisar hampir semua. Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Seperti harga bawang merah jika sebelumnya dijual Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang putih jika sebelumnya dijual Rp35.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Setiap kilo naik Rp10.000, ini lumayan besar. Sementara untuk harga cabai keriting merah jika sebelumnya dijual Rp20.000 naik menjadi Rp40.000. Ini tinggi sekali kenaikannya. Baik. Kita akan coba pantau ya bagaimana kondisi kenaikan harga-harga bahan pokok. Ini kan terjadi di Lebak, Banten. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya di Jakarta. Kita akan coba sapa rekan kami, ada Sekar Wanda yang berada di Pasar Klender, Jakarta Timur pada saat ini. Sekar, bagaimana pantauan Anda di sana mengenai harga bahan pokok? Kenaikannya berapa nih ininya, kisarannya? Silakan. Ya, selamat pagi Alfat, Mala, dan juga pemirsa. Jika tadi dikabarkan bahwa di Lebak, Banten ini mengalami kenaikan untuk hampir semua komoditas bahan-bahan pokok. Nah, saya ingin memantau nih, kebetulan saya sekarang ada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Tadi saya juga sempat berkeliling begitu untuk menanyakan apa saja sih bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti bawang merah, cabai merah, kemudian ada telur, daging ayam, dan juga bahan-bahan pokok lainnya. Nah, saat ini saya sudah berada di tempat penjual ayam begitu dengan Ibu Widaryati yang saat ini sedang berjualan ayam sambil motong-motong ayam. Boleh saya wawancara sedikit ya Ibu? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Ibu, ini kabarnya katanya bahan-bahan pokok di akhir tahun ini naik. Benar gak sih Ibu? Kalau ayam belum, masih stabil harganya. Masih sekitar ayam yang agak gede 50, yang sedang 45, 40. Oke, berarti masih stabil, tidak ada kenaikan seperti itu ya Ibu? Belum. Biasanya ntar mau 3 hari H itu baru naik. Menjelang tahun baru.
Natal itu. Biasanya kan ini 50 ini cukup besar ya Ibu biayanya. Nah, kalau misalnya naik jadi berapa itu biasanya itu Bu? Ya sekitar 60, 55. Tuh. Itu menjelang akhir tahun biasanya kenaikan terjadi ya Ibu? Ya, menjelang akhir tahun baru itu pasti meluncak harganya. Nah, terus untuk omset akhir-akhir tahun ini bagaimana Ibu? Wah, kalau dagang sekarang merosot besar Mbak. Pokoknya dah hampir 100% dah dagang sepi. Tuh. Apakah itu juga dipengaruhi karena memang dari penjual ayamnya ini sendiri memberikan harga yang cukup besar sehingga Ibu memberikan harga 50 begitu Bu? Enggak juga sih Mbak, karena sayur-sayuran kan memang mahal juga. Yang naik itu kan sayuran. Jadi kena imbasnya juga, ayam juga jadi agak sepi emang. Pokoknya merosot jauh lah ketimbang yang tahun lalu. Oke Ibu Widaryati, terima kasih atas waktunya ya Ibu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali. Nah pemirsa, tadi Ibu Widaryati sempat mengatakan bahwa untuk harga ayam sendiri ini 50.000 per ekornya. Kemudian tadi saya juga sempat menanyakan untuk bahan-bahan pakanan yang naik, ya ini seperti telur yang sebelumnya ini 29.000 per kilo, kini menjadi 31.000 per kilo. Kemudian cabai keriting 60.000 per kilo, di mana sebelumnya 40.000 per kilo. Dan juga cabai merah, bawang merah yang biasanya itu 60.000 per kilo kini menjadi naik begitu pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan ke Alfat dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda. Kita harapkan bisa segera stabil. Terima kasih ya. Dan informasi dari Sekar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harus undur diri, saya Alfat Tauhid. Dan saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.